Sudah berada di ujung lidah Kuilan untuk menyangkal, untuk menyatakan bahwa ayah pemuda itu bohong, akan tetapi dapat ditahannya. Dan ayahmu di mana dia? Ayah? Ayah tidak sayang kepadaku. Ketika aku berusia 5 tahun, ayah meninggalkan aku di kelenteng Bukit Kim Leongsan dan semenjak itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Nah, sudah lengkap kini riwayatku, sekarang ganti engkau. Ucapan Haulam terhenti karena tiba-tiba terdengar derap suara kaki kuda, disusul suara orang. Tak lama kemudian muncullah 7 orang penunggang kuda. Pakaian, topi, dan bahasa mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda besar dan baik. Akan tetapi 7 ekor kuda tunggang mereka itu seperti tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan seekor kuda yang dituntun oleh seorang di antara mereka. Kuda yang dituntun ini lebih tinggi, tubuhnya ramping dilingkari otot-otot yang kuat. Keempat kakinya merit kecil dan bulunya hitam mulus dan mengkilap. Sepasang matanya lebar dan bercahaya. Kuda betina yang hebat. Haulam terdengar memuji dengan suara lantang, matanya memandang ke arah kuda hitam itu penuh kekaguman. Akan tetapi Kuilan yang tidak mengerti tentang kuda, tidak tahu apanya yang hebat pada kuda hitam itu, maka ia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia tertarik kepada 7 orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka itu rata-rata berusia sekitar 40-an tahun, bertubuh tegap dan tinggi, membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Wajah mereka gagah dan agak hitam oleh sinar matahari. Sementara itu, 7 orang ini pun menahan kendali kuda ketika mereka melihat Haulam dan Kuilan. Akan tetapi pandang mata semua orang ini ditujukan kepada Kuilan. Agaknya tidak ada perbedaan antara pandang mata mereka terhadap Kuilan dengan pandang mata Haulam terhadap kuda hitam. Penuh kekaguman. Pandang mata mereka yang penuh getaran nafsu itu agaknya terasa pula oleh Kuilan, membuat darah ini menjadi jengah dan marah di dalam hati. Akan tetapi karena mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata, Kuilan menahan kemarahannya dan mencabuti beberapa helai rumput hijau sambil menundukkan muka, kadang-kadang saja melirik ke arah mereka. Ia masih tetap duduk di atas akar pohon. Akan tetapi Haulam sudah meloncat berdiri. Pemuda ini banyak sudah merantau dan banyak pula pengalamannya. Melihat sikap dan pandang mata 7 orang itu kepada temannya, ia merasa mendongkol pula. Akan tetapi wajahnya berseri dan ia tersenyum lebar ketika berkata, "Salam, sobat-sobat yang bersua di jalan." "Salam." 7 orang itu menjawab, suara mereka rata-rata besar parau. Senyum di mulut Haulam melebar dan ia melangkah mendekati kuda hitam. Setelah kini dekat dan memandang penuh perhatian, ia menjadi makin kagum. Benar-benar seekor kuda yang hebat, pikirnya. Ketika ia mencoba untuk menepuk-nepuk leher kuda hitam itu, si kuda hitam meringkik dan hampir saja tangan Haulam digigitnya kalau pemuda ini tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya. Kuda hebat, ia memuji pula. "Sobat, apakah kuda hitam ini hendak dijual? Kalau hendak dijual, berapakah harganya?" Orang yang menuntun kuda membelalakan matanya kepada Haulam, kemudian ia tertawa sehingga tampak betapa 2 buah gigi atasnya ompong. 6 orang temannya hanya berdiri memandang. Kemudian si ompong berpaling dan menerjemahkan ucapan Haulam tadi dalam bahasa mereka. Seketika meledaklah ketawa 6 orang itu sehingga keadaan hutan yang tadinya sunyi kini menjadi riuh dengan suara ketawa mereka. Lalu disusul mereka bertujuh saling bicara riuh rendah sambil tertawa-tawa. "Orang muda, tahukah engkau kuda apakah ini, dari mana dan hendak dibawa kemana?" Akhirnya si ompong yang menjadi juru bicara berkata dengan suara pelau dan kaku. "Kuda ini adalah kuda keturunan langsung dari Hek Leong Ma milik pribadi ratu kami." "Siapakah ratu kalian yang mulia?" Haulam bertanya, tertarik karena ia tidak mengerti bahasa mereka. "Ratu kami adalah sang ratu di Hitan." "Oh,
Suara seruan kaget ini keluar dari mulut Kuilan. Akan tetapi ketika Haulam menengok, gadis ini sudah dapat menekan perasaannya kembali dan hanya memandang penuh perhatian. Dan tahukah engkau kuda ini hendak kami bawa kemana? Akan kami antarkan ke Yinan sebagai barang sumbangan kepada ketua baru dari Tian Liongpang. Diam-diam Haulam terkejut juga. Kiranya bukan kuda sembarangan dan ia maklum bahwa 7 orang ini sengaja menyebut nama Tian Liongpang untuk membuat ia kaget dan jeri. Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengenal Tian Liongpang. Bahkan ia lalu berkata, "Wah, barang sumbangan saja mengapa kuda yang begini bagus? Yang kalian tunggangi itu semua juga sudah lebih dari cukup untuk sumbangan. Yang hitam ini kalau boleh, harap jual kepadaku." Tiba-tiba seorang di antara mereka berbicara dengan bahasa mereka, suaranya lantang dan telunjuknya menuding-nuding ke arah Kuilan yang masih duduk di atas akar pohon. Begitu selesai ia berbicara, 7 orang itu tertawa bergelak-gelak. Semua kuda mereka kaget dan meringkik-ringkik sambil berdiri di atas kedua kaki belakang sehingga hampir saja 2 orang di antara mereka terlempar ke bawah. Hal ini membuat mereka tertawa makin riuh rendah. "Orang muda, mengertikah engkau apa yang dimaksudkan teman-temanku? Hahaha. Engkau sendiri sudah memiliki seekor kuda betina yang demikian cantik jelita, mengapa masih ingin membeli kuda hitam ini? Apakah artinya kuda hitam ini kalau dibandingkan dengan kudamu yang putih kuning dan cantik molek itu? Hahaha." Kembali 7 orang itu tertawa-tawa karena mereka tahu bahwa temannya si Ompong sudah menerjemahkan ucapan mereka. Tentu saja Haulam menjadi marah dan mendongkol sekali. Akan tetapi Kuilan lebih marah lagi. Tadinya ia tidak mengerti apa artinya ucapan mereka, akan tetapi karena mereka bertujuh semua memandang kepadanya dan menuding-nudingkan telunjuk ke arahnya, tahulah ia bahwa dia sesungguhnya yang disebut kuda betina putih kuning. Ia disamakan dengan kuda keparat. Bagaikan seekor harimau ia meloncat bangun, kedua tangannya bergerak dan melesatlah sinar hijau dari kedua tangannya menyambar ke arah muka 7 orang itu. Seketika lenyap suara ketawa mereka, terganti suara jeritan dan mereka bertujuh terguling roboh dari atas kuda. Namun dengan gerakan yang amat cekatan mereka bertujuh sudah meloncat bangun lagi dan ramailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Haulam maupun Kuilan. Kini Haulam yang melongo dan memandang mereka dengan muka terheran-heran. Kiranya sinar kehijauan yang melesat dari kedua tangan mutiara hitam tadi adalah rumput-rumput yang tadi dicabutinya sambil duduk di atas akar pohon. Dalam kemarahannya gadis itu telah menyerang 7 orang hitan dengan rumput-rumput itu. Biarpun hanya rumput hijau, namun di tangan Dara Perkasa ini berubah menjadi senjata rahasia yang amat ampuh dan menggiriskan hati. Batang-batang rumput itu meluncur melebihi anak panah cepatnya dan tak terhindarkan lagi oleh 7 orang hitan itu. Tahu-tahu muka mereka telah terkena rumput yang menempel pada kulit muka mereka, menimbulkan rasa perih dan pedas, sedangkan tadi ketika rumput-rumput itu menyerang, mereka terdorong oleh angin pukulan yang membuat mereka terjungkal dari atas kuda. Kini mereka berdiri dan berusaha melepaskan rumput-rumput yang menempel muka mereka. Aneh bin ajaib. Sampai meringis-ringis mereka berusaha mengambil rumput yang menempel di kulit muka. Sia-sia belaka. Rumput-rumput itu menempel seakan-akan diberi lem perekat ajaib, seakan-akan telah tumbuh menjadi satu dengan kulit. Seorang di antara mereka agak menggunakan kekerasan untuk mengupas rumput, akan tetapi kulit pipinya ikut terkelupas, nyeri dan perih bukan main dan darah menetes. Mereka terheran-heran dan juga kesakitan, terutama sekali rasa jeri membuat wajah mereka pucat. Bagi Haulam, penglihatan itu amatlah lucu. Melihat mereka berusaha mengupas rumput dari muka ringis kesakitan, melihat betapa rumput itu merupakan plester-plester hijau, menghias muka, apalagi orang yang tadi menghina mutiara hitam, rumput melintang di atas kulit hidungnya sehingga wajahnya tampak lucu sekali, membuat Haulam tak dapat menahan ketawanya.
Wahahaha, lucu sekali, lucu sekali. Muka kalian bertujuh ditambal-tambal seperti badut dan 8 ekor kuda ini begini bagus. Tentu kalian hendak main komedi kuda, ya? Bagus, bagus. Haulam bertepuk-tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak, membuat 7 orang itu mendongkol bukan main. Akan tetapi karena mereka dapat menduga bahwa 2 orang muda-mudi itu tentu bukan orang sembarangan, mereka tidak mau lagi meladeni dengan kata-kata. Serentak tangan mereka bergerak dan 7 orang itu sudah mencabut golok masing-masing lalu mengurung dengan sikap mengancam. Aih, kalian masih belum kapok? Kalau tadi nona muda kalian ini menghendaki nyawa kalian, apakah kalian tidak menjadi bangkai? Haulam berseru sambil melangkah maju, kemudian menoleh kepada Kuilan. Biarlah aku yang kini menikmati permainan dengan mereka. Kuilan diam saja, sikapnya tidak acuh. Ia tidak memandang mata kepada 7 orang itu, akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah orang-orang Khitan, rakyat dari ibu kandungnya, ia tadi tidak mau membunuh mereka. Kini ia hendak menyaksikan sampai di mana kepandaian berandal, karena dari gerak-gerik 7 orang itu ia dapat menduga bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Mengalahkan mereka tanpa membunuh barulah hebat, Kuilan sengaja berkata, nada suaranya mengejek, padahal di dalam hati ia merasa khawatir kalau pemuda berandalan itu membunuh rakyat ibu kandungnya. Oh, mudah saja, kau lihatlah. Haulam berkata sambil tertawa, kemudian membusungkan perutnya ke depan, menantang. Hayo kalian maju, tunggu apa lagi? Bukankah golok kalian sudah terhunus? Di sini tidak ada babi untuk ditusuk perutnya, tidak ada kambing untuk disembelih lehernya. Nih perutku, boleh kalian tusuk, atau leher nih, boleh pilih. Ia menantang dengan cara mengejek sekali, meramkan kedua mata, mengulur leher membusungkan perut dan menaruh kedua tangan di punggung. Diam-diam Kuilan geli menyaksikan sikap ini, juga merasa betapa sikap ini keterlaluan dan berbahaya. Coba dia yang ditantang secara itu, tentu sekali bergerak akan dapat merobohkan pemuda ugal-ugalan itu. Agaknya 7 orang yang sudah amat marah itu pun berpikir demikian. Mereka tadi sudah marah dan penasaran sekali, merasa mengalami penghinaan yang luar biasa, maka kini menyaksikan sikap dan tantangan Haulam, mereka sampai tak dapat mengeluarkan kata-kata saking marahnya. 7 orang ini bukan orang sembarangan, merupakan jagoan-jagoan yang berkepandaian tinggi. Bagaimana sekarang menghadapi 2 orang bocah saja mereka tidak berdaya dan sampai mengalami hinaan? Kini melihat sikap Haulam, mereka serentak menerjang untuk membalas penghinaan yang mereka alami. Cering-cering terang-terang. 7 batang golok yang menerjang dalam detik bersamaan dengan sebuah saja sasaran, tentu saja tak dapat terhindar lagi saling beradu ketika sasarannya tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Cepat mereka meloncat dan membalikkan tubuh. Kiranya pemuda ugal-ugalan itu sudah berada di belakang mereka dan kembali pemuda itu mengulur leher membusungkan perut, akan tetapi sekarang tangannya memegang sebatang golok pula, golok yang pendek dan lebar seperti golok tukang babi. Akan tetapi melihat sinar putih bersinar dari mata golok, dapat diduga bahwa golok yang buruk bentuknya itu ternyata terbuat daripada logam yang ampuh dan terpilih. Hayo tusuk lagi, bacok lagi, kenapa ragu-ragu? Perut dan leherku sudah gatal-gatal nih. Haulam mengejek, menggoyang-goyangkan perutnya yang sengaja ia busungkan ke depan. Kemarahan 7 orang Khitan itu memuncak. Sambil memaki-maki dalam bahasa sendiri kembali mereka menerjang maju, melakukan serangan dahsyat penuh kemarahan. Kali ini tampak sinar putih yang amat lebar menyilaukan mata bergulung-gulung menyambut mereka. Terdengar suara nyaring beradunya senjata diikuti 7 batang golok terlempar dalam keadaan patah menjadi 2, disusul pekik 7 orang itu dan memberbetnya kain robek. Dalam sekejap mata saja 7 orang itu tidak hanya kehilangan golok, akan tetapi juga baju mereka robek dari leher sampai ke perut.
Wajah mereka kini menjadi pucat sekali karena mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam segebrakan saja tadi tentu mereka akan terobek perut mereka. Si Gigi Ompong lalu menjura dan berkata, "Kami telah kesalahan terhadap Tai Hiap, mohon maaf, mengingat bahwa kami jauh dari utara hendak mengunjungi Tian Liongpang." Haulam tertawa akan tetapi sebelum ia menjawab, Kuilan melompat maju dan menghardik, "Masih banyak cakap lagi. Kalian ini orang-orang hitam yang tidak baik. Lekas pergi dan tinggalkan kuda hitam." Si Gigi Ompong kaget bukan main dan dengan suara gemetar ia menerjemahkan ucapan ini. Kawan-kawannya juga nampak kaget dan memprotes. Si Gigi Ompong kini menghadapi Kuilan dan berkata, "Tidak mungkin, Nona. Kuda hitam ini adalah persembahan dari kami untuk dihadiahkan kepada Ketua Tian Liongpang sebagai tanda persahabatan. Bagaimana kami berani meninggalkannya di sini? Hal ini berarti akan hilangnya nyawa kami sebagai penggantinya. Siapa peduli nyawa anjing kalian? Katakan saja kepada ratumu bahwa yang mengambil kuda hitam adalah Mutiara Hitam." Habis perkara. Kini Haula mendengarkan dengan mulut ternganga. Darah itu terlalu lancang, terlalu berani. Tadi berani menghina dan memandang rendah Butek Siulam, kini malah berani menantang Ratu Hitan yang selain terkenal sebagai ratu, juga terkenal memiliki ilmu kesaktian hebat dan mempunyai banyak anak buah yang berilmu tinggi. Apakah yang diandalkan darah ini maka bersikap sedemikian angkuh dan berani menghina orang-orang golongan atas? Kepandaiannya memang hebat dan melihat cara melempar rumput yang sampai kini menempel di muka ketujuh orang hitam itu, terbukti akan kelihayannya. Akan tetapi belum tampak ilmu silatnya dan ia merasa ragu-ragu apakah darah semuda ini akan mampu menandingi tokoh-tokoh besar itu? Akan tetapi mendengar ucapan gadis yang memandang rendah Ratu Hitan, tujuh orang itu tidak menjadi marah setelah si Om Beng menerjemahkannya, bahkan nampak heran dan girang. Si Ompong lalu berkata sambil menjura, "Aha, kiranya masih sepaham. Nona yang gagah perkasa, ketahuilah bahwa kami adalah anak buah Pak Sin Ong." "Tidak peduli siapa itu Pak Sin Ong," bentak Kuilan tidak sabar lagi. Akan tetapi Haulam sudah menjadi kaget sekali dan bertanya, "Apa? Kalian ini anak buah Jin Kem Hoaong, Raja Algojo manusia, yang juga disebut Pak Sin Ong, Raja Sakti dari Utara?" Si Ompong berseri wajahnya, akan tetapi jadi menyeringai buruk karena wajahnya masih pucat dan masih tertempel rumput. "Betul, betul. Nona, agaknya Nona belum mengenal nama besar Tai Ong kami yang juga memusuhi Ratu Hitan dan..." Bedebah. Bentakan ini keluar dari mulut Kuilan, disusul berkelebatnya sinar kehijauan dan terciumlah bau yang harum. Akan tetapi tujuh orang hitam itu menjerit, darah muncrat dan di lain saat Kuilan sudah berdiri tegak kembali, sikapnya kering dan mulutnya membentak, "Lekas pergi dari sini." Haula melongo. Sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, tentu saja ia dapat melihat gerakan gadis itu yang luar biasa cepatnya. Ia melihat betapa gadis itu mencabut sebatang pedang yang sinarnya kehijauan dan mengeluarkan ganda harum semerbak, melihat pula betapa dengan gerakan yang amat aneh, dahsyat dan secepat kilat pedang di tangan gadis berkelebat dan dengan persis membabat putus telinga kanan ketujuh orang hitam itu sebelum mereka mampu mengelak atau melawan. Melihat pula betapa dengan gerakan yang masih sama cepatnya gadis itu telah menyimpan kembali pedangnya sebelum darah yang muncrat dari pinggir kepala tujuh orang itu menyentuh tanah. Sebuah gerakan yang luar biasa sekali, yang aneh, dahsyat akan tetapi juga ganas dan kejam. Tujuh orang hitam yang tadinya kegirangan karena mengira bahwa mereka itu sepihak dengan nona ini dalam hal memusuhi Ratu Hitan, tentu saja menjadi kaget dan kesakitan. Sambil menutupi telinga kanan yang sudah tak berdaun lagi, mereka memandang dengan wajah pucat dan mata terbelalak, sejenak lupa akan rasa perih dan nyeri pada telinganya. "Kami telah menerima pengajaran," kata si Ompong sambil meringis.
Harap Nona suka memberitahukan nama agar tidak mudah kami melupakannya. Masih banyak tingkah lagi. Haulam yang khawatir kalau Nona itu makin marah dan membunuh mereka, memotong. Dia ini bernama Mutiara Hitam, apakah kalian buta? Dan aku adalah berandal. Hayo pergi dan jangan membuka mulut busuk lagi. 7 orang hitam itu melompat ke atas kuda. Sekali lagi mereka menoleh dengan pandang mata penuh kebencian dan sakit hati, kemudian membalapkan kuda mereka pergi dari tempat itu. Kuda hitam ditinggalkan begitu saja dan kuda ini kelihatan tenang makan rumput, kendalinya terlepas dan terseret di atas tanah. Haulam cepat mengambil kendali itu dan kini kuda itu diam saja ketika ditepuk-tepuk lehernya. Agaknya kuda itu tahu bahwa siapa yang memegang kendali adalah majikannya. Kuda bagus, kuda hebat. Haulam menepuk-nepuknya dan membawanya dekat kepada Kuilan. Pilihanmu tepat, Mutiara Hitam. Julukanmu hitam maka tepatlah kalau kau menunggang kuda hitam ini. Siapa yang menginginkan kuda? Aku hanya minta kuda ini agar ada alasan mengunjungi Tian Liong Pang. Apa? Bagaimana maksudmu? Kuilan tersenyum mengejek. Bodoh. Kalau kita datang ke sana dan membawa kuda ini sebagai barang sumbangan, bukankah namanya sekali tepuk mendapatkan 2 ekor lalat? Maksud si Raja Algojo yang kau sebut-sebut itu mempersembahkan kuda kepada Tian Liong Pang tak berhasil, berarti dia sudah kalah 1-0 melawan kita. Kedua, dengan hadiah ini, masa kita tidak akan diterima sebagai tamu agung oleh Tian Liong Pang? Haulam membelalakan matanya kemudian berjingkrak dan bertepuk tangan. Wah, bagus. Kau ternyata pintar sekali. Tapi sesungguhnya sayang kalau kuda sebaik ini dilepaskan kembali kepada orang lain. Hal ini dapat diputuskan nanti. Kalau kulihat Tian Liong Pang tidak berharga memiliki kuda ini, bisa saja kita ambil kembali. Diam-diam Haulam merasa khawatir. Gadis ini memang harus diakui memiliki ilmu kepandaian hebat. Akan tetapi terlalu ceroboh, terlalu sembrono dan terlalu memandang rendah orang lain. Ah, Mutiara Hitam. Engkau benar-benar belum banyak mengenal orang. Engkau tidak tahu siapa dia Jin Kem Hoaong. Siapa si Algojo itu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan tokoh menyeramkan itu, akan tetapi sepanjang pendengaranku, dia tidak kalah terkenalnya daripada Butek Siulam sendiri. Kabarnya dia datang dari daerah Mongol, paling suka membunuh orang. Semua orang yang pernah bentrok dengan dia tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Betapapun gagahnya, semua orang itu tewas di bawah senjatanya yang mengerikan, yaitu berbentuk gergaji berkait. Dia mengangkat diri dengan sebutan Pak Sin Ong untuk memperkenalkan asalnya dari utara, akan tetapi karena kekejamannya yang melewati batas, di dunia Kangou dia dijuluki orang Jin Kem Hoaong si Raja Algojo manusia. Makin besar julukannya, makin kosong melompong. Aku tidak takut. Dan Tian Liong Pang sungguh tidak boleh dibuat permainan. Bahkan kini merupakan perkumpulan yang paling besar, paling berpengaruh dan paling banyak anggotanya untuk golongan hitam. Karena itulah, para tokoh golongan hitam yang tidak mempunyai perkumpulan besar masih memandang kepada Tian Liong Pang. Sudahlah. Kalau engkau takut, tidak perlu kau banyak mengoceh lagi. Aku pun tidak mengajak engkau. Kau kira aku takut untuk pergi sendiri? Sambil berkata demikian, Kuilan menyambar kendali kuda dari tangan Haulam, lalu pergi menuntun kuda hitam itu meninggalkan Haulam yang berdiri melongo. Akan tetapi karena selama hidupnya Kuilan belum pernah mempunyai kuda, apalagi menunggang kuda, ia canggung sekali dan kuda hitam itu agaknya juga dapat merasakan hal ini. Kuda itu mulai meronta dan mogok jalan. Kuilan menarik-narik kendali kuda sambil membentak. Kau juga hendak mogok? Kuda sialan. Ku penggal lehermu nanti, ku bawa bangkaimu ke Tian Liong Pang, hendak kulihat apakah kau berani mogok lagi. Wah, kenapa kau begini galak, Mutiara Hitam?
Apa kau marah kepadaku? Aku sama sekali tidak takut, hanya aku heran menyaksikan keberanianmu menentang semua tokoh-tokoh besar. Mari, biarlah kita pergi bersama. Dan kuda itu, kenapa repot-repot amat? Lebih baik kau tunggangi dia, kan enak? Watak Kuilan memang aneh, agaknya ia tiru dari Xian Eng. Ia keras sekali kalau perlu, akan tetapi bisa juga menjadi lunak, bisa gembira dan jenaka, akan tetapi tidak pernah mengenal duka maupun takut. Melihat pemuda itu menghampiri dan wajahnya sungguh-sungguh, ia tersenyum. Aku belum pernah menunggang kuda, katanya. Kembali Haulam terheran. Seorang gadis yang begini tinggi ilmunya, belum pernah menunggang kuda. Benar-benar luar biasa sekali ini. Belum pernah? Kalau begitu berbahaya, dong. Kau harus belajar dulu. Seekor kuda yang baik selalu akan memberontak kalau ditunggangi orang yang takut-takut menunggang kuda. Aku memang belum pernah menunggang kuda, akan tetapi siapa bilang aku takut? Kau lihat saja. Sekali menggerakkan tubuhnya, Kuilan sudah meloncat dan duduk di atas punggung kuda, dengan kedua kaki di samping kiri perut kuda itu. Canggung dan kaku sekali. Benar saja, kuda hitam itu tidak memberontak, karena kuda itu hanya memberontak apabila yang menunggangnya takut-takut, sedangkan Kuilan tidak takut. Ah, keliru kalau begitu menunggangnya. Mana bisa tahan lama kalau kuda itu membalap? Siapa bilang tidak bisa? Kau lihat. Kuilan menarik kendali kuda dan kuda hitam itu meloncat ke depan lalu lari cepat. Kuilan terangkat-angkat dari atas punggung kuda dan karena duduknya miring, maka hampir saja ia jatuh. Cepat ia berseru keras dan tubuhnya sudah meloncat ke atas kemudian turun di atas punggung kuda dalam keadaan berdiri. Haulam sudah mengejar dan memegang kendali kuda, mengeluarkan suara menyuruh berhenti. Setelah kuda berhenti, ia menggeleng-geleng kepala. Wah, memang kau hebat sekali, Mutiara Hitam. Akan tetapi mana ada di dunia ini orang naik kuda dengan berdiri di atas punggungnya. Engkau akan menjadi tontonan orang di sepanjang jalan, dan juga keadaan itu amat melelahkan. Beginilah cara menunggang kuda. Lihat, ku beri contohnya. Karena memang Kuilan seorang yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka pelajaran menunggang kuda ini dapat ia kuasai sebentar saja. Berangkatlah kedua orang muda itu melakukan perjalanan menuju Yan'an. Kuilan menunggang kuda sedangkan Haulam berjalan kaki sambil meniup sulingnya. Kadang-kadang Kuilan yang meloncat turun dan berjalan kaki, menyuruh pemuda itu berganti menunggang kuda. Kalau Haulam menolak, ia tentu akan marah. Begitu pula, kadang-kadang gadis yang berhati polos itu menyuruh Haulam duduk di belakangnya di atas punggung kuda. Haulam juga menuruti kehendaknya sehingga dalam waktu beberapa hari saja melakukan perjalanan, keduanya telah menjadi sahabat yang amat akrab dan diam-diam Kuilan makin merasa cocok dan suka kepada putra bibi pengasuhnya ini. Kota Yan'an terletak di kaki pegunungan Luliangsan sebelah barat, di Provinsi Shanxi. Kota ini cukup besar dan ramai, yang dahulu merupakan daerah kerajaan Houhan dan kini sudah ditaklukkan oleh kerajaan Sung dan menjadi wilayah kerajaan Sung. Kerajaan Houhan dahulu terkenal sebagai kerajaan yang kecil tapi amat kuat. Terutama sekali ketika seorang di antara panglima perangnya adalah mendiang Jenderal Kam Si-ek yang amat pandai mengatur siasat perang. Setelah jenderal ini mengundurkan diri, keadaan kerajaan mengalami kemunduran pula. Akan tetapi keadaannya masih amat kuat karena beberapa tahun kemudian di dalam istana kerajaan terdapat Tok Xiao Kui Liu Luxian, seorang wanita sakti yang menjadi tante girang di dalam istana, mengumbar nafsu dengan para pangeran dan para panglima muda yang tampan. Di samping Tok Xiao Kui, ibu kandung suling emas, ini terdapat pula selir raja yang juga amat lihai, yang kemudian berjuluk Siang Mou Sin Ni Choa Kim Bue. Akan tetapi semenjak kedua orang wanita sakti ini tidak ada,
Kerajaan makin mundur dan akhirnya penyerbuan bala tentara kerajaan Sung menjatuhkan kerajaan kecil ini. Tokoh-tokoh yang dikalahkan, biasanya kalau tidak dipakai lagi tenaganya lalu berkumpul dan merupakan kelompok yang menentang si pemenang secara diam-diam. Demikian pula keadaan di bekas kerajaan Houhan ini. Orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian lalu mengadakan persatuan dan bersembunyi di balik papan nama perkumpulan menjadi golongan dunia hitam yang diam-diam mencari kesempatan untuk melawan atau setidaknya merongrong pemerintahan yang tak disukainya. Di antara perkumpulan-perkumpulan semacam itu, Tian Liongpang merupakan perkumpulan terbesar, bahkan boleh dibilang menjadi semacam induk perkumpulan. Hal ini adalah karena bekas para panglima dan tokoh kerajaan Houhan banyak yang menggabungkan diri dalam perkumpulan ini. Namun karena kesempatan untuk melawan pemerintahan Sung tidak ada, apalagi setelah para panglima yang benar-benar berjiwa patriotik meninggal dunia, jiwa perkumpulan Tian Liongpang mengalami perubahan hebat. Dasar yang semula patriotik tadinya terdorong setia kepada kerajaan berubah menjadi dasar dunia hitam, dan tujuan yang menyeleweng jauh terdorong oleh nafsu angkara murka untuk menguasai dunia, harta benda, nama besar dan kemenangan mengandalkan kekuatan. Melihat ini, sisa para panglima Houhan banyak yang mengundurkan diri dan hidup bersunyi di dusun-dusun dan pegunungan menanti maut datang menjemput. Semenjak itu Tian Liongpang seluruhnya dikuasai oleh tokoh-tokoh dunia hitam. Yang menjadi ketua Tian Liongpang adalah seorang bekas pendeta yang berjuluk Sin Seng Losu, kakek bintang sakti. Pendeta yang berasal dari barat ini selain sakti, juga amat terkenal di dunia hitam. Biarpun jahat, namun ternyata ia pandai memimpin sehingga di bawah asuhannya, Tian Liongpang menjadi perkumpulan yang amat kuat. Semua anggota Tian Liongpang rata-rata digembleng ilmu silat tinggi. Apalagi murid kakek itu sendiri, benar-benar terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa. Murid-murid kepala sebanyak 12 orang sedemikian terkenalnya di dunia Kang Ou sehingga tokoh yang besar sekalipun tidak akan berani memandang rendah Cap Jiliong, 12 ekor naga, dari Tian Liongpang. 12 orang murid kepala yang menjadi murid kesayangan kakek Sin Seng Losu ini telah mewarisi kepandaian kakek itu menurut bakat masing-masing. Dan yang menambah ketenaran mereka adalah senjata rahasia Sin Seng Chi, peluru bintang sakti. Oleh karena kakek Sin Seng Losu sudah terlalu tua dan pikun, juga sudah mulai lemah karena tuanya, maka sebagai penggantinya ditunjuk muridnya yang paling tua. Murid ini seorang laki-laki tinggi besar bercambang bauk yang bertenaga besar seperti gajah, dan sesuai dengan tenaganya, ia berjuluk Tai Lek Kui, setan tenaga besar, bernama MAQ. MAQ ini dulunya seorang jagal babi, kemudian pernah tinggal di selatan dan menjadi anggota Beng Kau. Semenjak muda suka belajar ilmu silat, maka ketika menjadi anggota Beng Kau ia sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Karena penyelewengan peraturan, ia takut akan bayangan sendiri dan takut pula akan hukuman dari para pimpinan Beng Kau yang terkenal keras, maka ia melarikan diri ke utara. Di Henan ia memasuki Tian Liongpang, berhasil menarik hati ketuanya dan menjadi muridnya. Karena memang tingkatnya sudah tinggi, maka ia segera menduduki seorang di antara murid kepala yang lihai, bahkan kemudian terpilih menjadi murid nomor 1 dan kemudian malah ditunjuk sebagai pengganti gurunya yang sudah tua, yaitu menjadi ketua baru Tian Liongpang. Gedung besar yang menjadi markas Tian Liongpang terletak megah di ujung kota Henan. Agak janggal nampaknya bahwa jalan besar di mana gedung ini berdiri kelihatan sunyi, bahkan gedung itu jauh dari tetangga. Namun orang tidak akan merasa heran kalau mendengar bahwa para tetangga yang tadinya tinggal dekat gedung itu berangsur-angsur melarikan diri sehingga rumah-rumah kosong di sekitar jalan itu merupakan daerah yang dianggap tidak aman bagi penduduk Henan. Hal ini dipergunakan oleh Tian Liongpang untuk memperluas markas mereka dengan membeli murah secara paksa rumah-rumah dan pekarangan yang ditinggalkan. Pada hari pengangkatan ketua baru Tian Liongpang, keadaan di situ lebih ramai daripada biasanya.
Banyak tamu hilir mudik mengunjungi Tian Liongpang dan para penduduk Yan'an hari itu merasa ketakutan selalu karena di kota Yan'an berkeliaran banyak orang-orang aneh dan sikapnya menyeramkan. Karena itu biarpun tidak tahu pasti, namun sudah dapat menduga bahwa para tamu luar kota yang hari itu mengunjungi Yan'an, tentulah tamu dari Tian Liongpang dan tentulah terdiri dari bukan orang baik-baik. Memang dugaan ini tepat. Sebagian besar yang datang mengunjungi Tian Liongpang adalah orang-orang dari dunia hitam, golongan Liok Lim dan Kang Ou, hutan lebat dan sungai telaga, yaitu para perampok, bajak, gerombolan-gerombolan yang mengabdi kepada hukum rimba mengandalkan kekuatan untuk melakukan perbuatan apa saja yang mereka kehendaki. Hari itu semenjak pagi sekali telah banyak orang-orang yang dandanannya aneh-aneh memasuki kota Yan'an. Menjelang siang hari, orang-orang yang menonton keramaian dan iring-iringan tamu dengan hati berdebar tidak enak ini, tertarik sekali melihat dua orang muda yang keadaannya tidak kalah anehnya daripada orang-orang yang menyeramkan lainnya. Akan tetapi dua orang muda ini sama sekali tidak kelihatan menyeramkan, bahkan sebaliknya. Darah remaja yang menunggang kuda hitam itu, biarpun pinggangnya digantungi pedang dan gagang pedang indah, namun harus diakui cantik jelita, menarik hati dan sama sekali tidak menyeramkan, melainkan amat mengagumkan hati setiap orang pria yang memandangnya. Adapun temannya, seorang pemuda remaja pula, juga berwajah tampan dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, mulutnya tersenyum-senyum. Bahkan ketika memasuki kota Yan'an, pemuda ini dengan wajah berseri lalu meniup suling sambil berjalan di samping kuda hitam. Sebatang golok besar dengan sarung pedang aneh, tidak kelihatan menyeramkan, sebaliknya malah tampak lucu. Seakan-akan pemuda itu sengaja membadut dan menggantungkan golok untuk main-main saja. Wajah Kuilan, darah yang menunggang kuda hitam, kelihatan gembira pula. Setelah beberapa pekan lamanya melakukan perjalanan bersama Haulam, ia benar-benar mengenal watak pemuda ini sebagai seorang pemuda yang selalu gembira, jenaka, ugal-ugalan namun pada dasarnya gagah perkasa, tak kenal takut, berbudi dan selalu mengalah kepadanya. Harus dimengerti bahwa sejak kecil Kuilan jarang bergaul dengan orang lain, apalagi dengan orang mudanya. Teman satu-satunya hanyalah Sumakiat, dan ia tidak suka kepada Su Heng ini, yang kadang-kadang memperlihatkan sikap terlalu manis berlebih-lebihan kepadanya akan tetapi kadang-kadang juga pemarah dan tak acuh. Tidak mengherankan apabila Kuilan merasa suka sekali kepada Haulam dan dalam waktu yang tidak lama itu mereka telah menjadi sahabat yang akrab. Sukar bagi seseorang untuk tidak ikut bergembira apabila melakukan perjalanan dengan Haulam. Apalagi seorang seperti Kuilan yang pada dasarnya memang lincah, jenaka dan suka bergembira. Kuilan tersenyum geli melihat betapa temannya memasuki kota Yan'an sambil meniup suling dengan lenggang dibuat-buat seperti seorang penari atau seperti orang berbaris. Ia maklum bahwa kedatangan mereka ke Yan'an bukanlah sekedar pelesir, melainkan untuk mencari pengalaman dan lebih mendekati petualangan karena yang akan mereka masuki adalah sarang penjahat atau dunia hitam yang amat berbahaya. Akan tetapi ia menjadi kagum dan juga menjadi gembira melihat pemuda itu sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Banyak penduduk Yan'an, terutama orang-orang mudanya yang tertarik melihat sepasang muda-mudi yang elok ini, mengikuti dari belakang sambil memandang kagum dan tersenyum-senyum. Akan tetapi melihat bahwa dua orang itu menuju ke markas Tian Liongpang di pinggir kota, sebelum dekat mereka yang mengikuti sudah berhenti dan membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Kuilan menghentikan kudanya dan Haulam menghentikan tiupan sulingnya setelah tiba di depan rumah gedung besar yang dihias arca singa batu dan papan nama perkumpulan itu. Dari luar gedung saja sudah terdengar suara banyak orang di sebelah dalam. Beberapa orang penjaga menyambut mereka dengan menjura dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang mukanya penuh cambang bauk dan yang kelihatan terkejut sekali melihat dua orang muda itu. Akan tetapi wajahnya yang tadinya terkejut itu berubah merah dan ia segera menjura dan berkata, "Ah, kiranya Nona Mutiara Hitam dan Tuan."
Berandal yang datang berkunjung. Silakan masuk. Melihat sikap si brewok ini, teman-temannya juga cepat memberi hormat kepada Quilan dan Haulam, dan mendengar nama julukan pemuda tampan itu, diam-diam mereka merasa geli. Hahaha. Kiranya si Oukyu, engkau masih hidup. Syukurlah kalau panjang umur. Kami datang memenuhi janji hendak menonton keramaian sekalian menyampaikan sumbangan kepada ketua baru Tian Liongpang. Teman-teman Oukyu tercengang mendengar ucapan dan menyaksikan sikap pemuda ini. Bicaranya begitu seenaknya seperti kepada seorang sahabat baik saja. Mereka makin heran melihat betapa Oukyu yang terkenal jagoan di antara mereka begitu menaruh hormat yang berlebihan terhadap seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang masih amat muda. Kalau semua temannya terheran, adalah Oukyu yang menjadi merah mukanya. Peristiwa di dalam hutan 2 pekan yang lalu hanya ia ceritakan kepada para pimpinan Tian Liongpang dan para anak buah, tidak ada yang boleh mendengar karena hal itu merendahkan nama besar perkumpulan. Oleh karena itulah maka ketika tadi ia menyebut nama Mutiara Hitam dan Berandal, teman-temannya tidak tahu bahwa 2 orang inilah yang membunuh seorang anak murid Tian Liongpang. Dengan menahan kemarahan Oukyu lalu berkata lagi, "Ah, Jiwei ternyata memegang janji. Silakan masuk. Nona, biarlah orang-orang kami merawat kuda Nona itu. Silakan turun dan masuk ke dalam. Mana bisa barang sumbangan ditinggalkan di luar?" Quilan berkata, "Barang sumbangan? Apakah maksud Nona?" Quilan tersenyum. "Justru kuda inilah barang sumbangannya untuk disampaikan kepada ketua Tian Liongpang." "Ah, kuda bagus, kuda hebat." Oukyu tiba-tiba memuji setelah tahu bahwa kuda yang besar dan memang hebat ini akan dipersembahkan kepada ketuanya. Kiranya 2 orang muda yang lihai ini telah merendahkan diri dan hendak menyenangkan hati ketuanya dengan hadiah seekor kuda pilihan, pikirnya. Akan tetapi jangan kira bahwa kalian akan dapat lolos dari sini biarpun telah menyogok dengan seekor kuda. Melihat Oukyu memuji-muji sambil menjura, seorang lain memberi isyarat dengan kedua tangan mempersilakan mereka sehingga yang lain-lain juga menjura. Quilan lalu berkata, "Hayo, Berandal, kita masuk saja." "Hek Ma, kuda hitam, ini pun tentu suka mencicip arak wangi Tian Liongpang. Hayo, tunggu apa lagi?" Haulam berkata sambil tertawa, kemudian ia menempelkan suling pada mulutnya dan melangkah maju sambil meniup suling. Adapun Quilan tanpa mempedulikan gerak protes mulut, mata, dan tangan para penjaga sudah menarik kendali dan memaksa kuda hitamnya untuk menaiki anak tangga, terus menjalankan kudanya memasuki ruangan depan menuju ke dalam. Tentu saja para penjaga kaget dan bergerak hendak mencegah, akan tetapi Oukyu berbisik kepada teman-temannya dan kagetlah mereka, berdiri dengan wajah sebentar pucat karena gentar dan sebentar merah karena marah. Baru sekarang mereka tahu bahwa 2 orang itulah yang membunuh seorang kawan mereka. "Jangan sembarangan bergerak, mereka lihai sekali," bisik Oukyu. "Biarkan Pangcu yang membereskan mereka." Setelah berkata demikian, melalui pintu samping Oukyu mendahului masuk dan diam-diam melaporkan kepada pimpinan Tian Liongpang. Pada waktu itu, kakek Sinseng Losu masih duduk di kursi ketua sambil melenggut mengantuk. Akhir-akhir ini, kakek yang sudah tua renta dan pikun ini seringkali melenggut dan banyak mengantuk. Kini ia telah mengenakan pakaian khusus untuk upacara. Jubahnya baru dan indah, di bagian dadanya terdapat gambar sebuah timbangan. Inilah tanda bahwa dia sudah meninggalkan kedudukan ketua dan kini menjadi penasehat yang mempertimbangkan dan memutuskan segala macam perkara yang tak dapat diputuskan oleh ketua baru. Di sebelah kanannya duduk Taile Ma Kyu, murid kepala bekas tukang jagal babi itu. Wajah murid kepala yang usianya sudah 50 tahun ini kering, apalagi jenggot dan kumisnya kaku seperti kawat, matanya melotot lebar seakan-akan selalu mengeluarkan sinar mengancam.
Di sebelah kanan Tai Lekui MAQ calon ketua baru ini duduk atau berdiri 11 orang adik-adik seperguruannya yang terdiri dari bermacam-macam orang. Ada Huishio gundul, ada Tosu, ada yang seperti petani, ada yang tua dan ada yang muda. Di belakang kursi kakek Shinseng Losu berdiri seorang petugas yang membawa bendera Tian Liongpang, bergambar naga terbang. Para tamu yang lebih 50 itu semuanya sudah memenuhi ruangan, duduk di bangku-bangku memutari meja bundar yang sudah disediakan. Pelayan-pelayan sibuk melayani mereka dengan minuman dan makanan. Saat itu upacara sudah hendak dilakukan, akan tetapi Tai Lekui MAQ mencari-cari dengan pandang matanya, kelihatan tak senang hatinya. Kemudian ia berbisik kepada suhunya yang masih melenggut, setengah tidur setengah bersemedi. Suhu, tamu sudah lengkap. Apakah tidak lebih baik dilakukan sekarang upacaranya? Kakek itu membuka mata malas-malasan, kemudian menoleh ke arah kirinya, di mana terdapat sebuah bangku yang kosong. Dia belum datang? MAQ mengerutkan kening dan menggeleng kepalanya. Suhu, sudah sejam lebih kita menanti, akan tetapi Xiao Te, adik seperguruan kecil, masih juga belum muncul. Dia suka pergi berburu binatang, suka pergi bermain-main, siapa tahu dia tidak akan datang karena lupa akan urusan hari ini. Kita tunggu sebentar lagi, bantah si kakek. Betapapun juga Siang Koan Li adalah anak tunggal mendiang putraku, dia cucuku satu-satunya. Sebagai wakil ayahnya yang sudah tidak ada, sepatutnya dia menyaksikan upacara penting hari ini. Biarpun di dalam hatinya merasa mendongkol sekali terhadap Siang Koan Li yang memperlambat upacara pengangkatannya menjadi ketua Tian Liongpang, namun MAQ tidak berani membantah kehendak gurunya. Siang Koan Li adalah cucu Shinseng Losu. Semenjak kecil anak ini sudah ditinggal mati ayah bundanya yang tewas dalam pertandingan. Kemudian ia dididik oleh kakeknya dan biarpun ia cucu kakek ini, namun ia juga murid. Maka 12 orang murid kepala atau lebih terkenal 12 naga Tian Liongpang itu memanggil dia Sute, adik seperguruan. Padahal Siang Koan Li masih amat muda, baru 20 tahun usianya. Pada saat itulah Ouqiu Brewok datang melapor. Karena Shinseng Losu sudah melenggut lagi di atas kursinya, Ouqiu lalu melapor kepada Tai Lekui MAQ tentang kedatangan dua orang muda tadi. Tentu saja Tai Lekui MAQ marah sekali mendengar bahwa dua orang muda yang mengaku berjuluk Mutiara Hitam dan berandal dan telah membunuh seorang anggota Tian Liongpang berani muncul. Akan tetapi oleh karena saat pengangkatannya sebagai ketua sudah tiba, ia tidak ingin urusan yang amat penting artinya bagi dirinya itu terganggu atau terkacau keributan, maka ia menyabarkan hatinya yang panas. Apalagi ketika mendengar laporan Ouqiu bahwa dua orang itu datang untuk menonton upacara dan membawa hadiah seekor kuda yang bagus. Maka dia segera berdiri dan menyambut. Melihat kakak tertua ini bangkit, otomatis 11 orang adik seperguruan itu bergerak pula dan mengikutinya menyambut. Terdengar suara nyaring kaki kuda menginjak-injak lantai dan para tamu serentak menengok, disusul suara mereka riuh membicarakan tamu yang baru muncul. Tentu saja cara Kuilan memasuki ruangan sambil menunggang seekor kuda yang tinggi besar berbulu hitam amat menarik perhatian dan selain mendatangkan kaget, juga heran. Akan tetapi di samping ini, sebagian besar mata para tamu terbelalak. Kagum karena tidak saja kuda itu amat indah dan gagah, namun penunggangnya lebih menarik lagi. Cantik jelita dengan mata bersinar-sinar dan pipi kemerahan, bibir manis tersenyum simpul. Haula menghentikan tiupan sulingnya, lalu menjura ke arah tuan rumah. Diam-diam ia memperhatikan MAQ dan 11 orang adik seperguruannya. Biarpun belum pernah bertemu dengan mereka, namun jumlah ini menimbulkan dugaan di hati bahwa tentu inilah yang disebut Cap Jiliong yang ditakuti orang itu. Ia tersenyum dan berseru dengan suara nyaring. Kami, Dewi Mutiara Hitam dan Dewa Berandal.
Sampai di sini Haulam menoleh kepada Kuilan yang tersenyum pula lalu melirik kepada semua tamu yang mengeluarkan seruan heran mendengar sebutan dewa dan dewi tadi, kemudian melanjutkan setelah keadaan menjadi sunyi senyap karena semua orang memasang telinga penuh perhatian untuk mendengarkan apa yang ia katakan selanjutnya. Secara kebetulan lewat Dien An dan mendengar nama besar Tian Liongpang yang katanya hendak mengadakan upacara pengangkatan ketua baru, maka kami ingin sekali menonton keramaian dan Sang Dewi Mutia Hitam ini berkenan memberi hadiah kuda hitamnya untuk Tian Liongpang. Mendengar dirinya disebut-sebut sebagai Sang Dewi, Kuilan mengerutkan alisnya dan cemberut, melompat turun dari kuda dan berkata, harap jangan dengarkan obrolan berandal ini. Kuda ini memang hendak kusampaikan kepada Tian Liongpang, akan tetapi bukan hadiah dariku, melainkan hadiah dari Hitan untuk Tian Liongpang. Mendengar ucapan Kuilan, berubah air muka 12 orang, naga, dari Tian Liongpang itu. MAQ segera berkata, suaranya berubah ramah. Ah, kiranya Jiwai adalah utusan dari Pak Sin Ong. Sungguh merupakan penghormatan besar sekali terhadap Tian Liongpang dan salah paham yang terjadi beberapa pekan yang lalu adalah kesalahan anak buah kami, mohon Jiwai sudi memaafkan. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan, kata Kuilan setelah bertukar pandang dengan Haulam. Akan tetapi yang jelas, kuda ini bukan sembarangan kuda, melainkan keturunan kuda pribadi Ratu Hitan. Harap Tian Liongpang suka menerima anugerah dari Ratu Hitan ini. Kuilan bicara sejujurnya, karena di dalam hati ia tetap condong untuk membela Ratu Hitan yang menurut penuturan guru dan bibinya adalah ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi mendengar ini MAQ mengangguk-angguk dan bertukar pandang dengan 11 orang saudaranya. Kami mengerti dan terima kasih banyak, katanya. Tentu saja Kuilan tidak mengerti apa yang ia maksudkan, akan tetapi melihat Haulam berkedip kepadanya, ia pun diam saja. Ia lalu melompat turun dari kudanya dan memberikan kendali kuda kepada MAQ. Calon ketua itu menggapai seorang anggota Tian Liongpang yang tinggi besar. Bawa kuda ini ke kandang dan pelihara baik-baik, beri makan minum secukupnya. Orang tinggi besar itu memberi hormat dan menerima kendali. Akan tetapi begitu ia menarik kendali, kuda hitam itu yang mencium bau orang baru dan merasakan tarikan keras, segera meringkik, membuka mulut dan menerjang orang tinggi besar itu. Si tinggi besar terkejut dan berusaha mengelak, namun terlambat, pundaknya kena digigit sehingga ia berkauk-kauk kesakitan. Ketika kuda itu melepaskan gigitannya, daging pundak berikut baju sudah robek dan darah membasahi semua bajunya. Tentu saja anggota ini menjadi kaget dan melepaskan kendali kudanya. Haulam tertawa bergelak. Sudah kuberitahu, kuda ini bukan kuda sembarangan. Memang kuda pilihan. Tewea Suheng, biarlah aku yang membawanya ke kandang. Seorang laki-laki berusia hampir 40 tahun, bertubuh kecil kurus, melangkah maju. Dia ini adalah seorang di antara Cap Jiliong. Begitu MAQ menganggukkan kepala, si kurus sudah menyambar kendali kuda, lalu tubuhnya melayang naik ke punggung kuda hitam. Kuda itu meringkik-ringkik dan meronta-ronta. Namun dengan menjepitkan kedua kaki ke perut kuda, si kecil kurus tetap duduk dengan tenang, bahkan lalu membetot-betot kendali kuda. Kuda hitam makin marah, melonjak-lonjak dan meloncat-loncat tinggi menggerak-gerakkan punggungnya. Kalau orang biasa tentu akan terlempar dari punggung kuda, akan tetapi ternyata si kecil kurus itu lihai sekali. Tubuhnya mendoyong ke sana kemari, namun ia dapat duduk tegak dan tetap. Akhirnya, setelah hidung dan bibir kuda mengeluarkan darah karena tertarik kendali, baru kuda hitam itu kelelahan dan menurut saja disuruh berjalan keluar dari dalam ruangan tamu. MAQ lalu mempersilakan dua orang tamu mudanya untuk duduk di bagian depan. Haulam berbisik. Mereka mengira bahwa kita ini tokoh-tokoh kepercayaan Jin Kem Hoaong dan memang biasanya orang-orang Pasinong ini melakukan perjalanan sambil menyamar dan merahasiakan diri, karena selalu menjadi incaran orang pemerintahan Hitan.
Tentu si brewok tadi mengira kita berpura-pura menghadapi banyak tamu, maka ia bilang mengerti. Pemuda itu tertawa dan Kuilan juga tertawa geli. Pelayan datang dengan cepat membawa minuman arak wangi dan masakan-masakan lezat dan mahal. Karena memang sudah lapar dan sudah lama tidak bertemu makanan lezat, Hao Lam dan Kuilan tidak sungkan-sungkan lagi. Kiranya pemuda jenaka itu adalah seorang ahli makanan. Sambil mencoba dan mencicipi belasan macam masakan yang datang membanjiri meja mereka, Hao Lam tiada hentinya mengoceh untuk memperkenalkan tiap masakan kepada Kuilan. Ini kodok goreng istimewa. Kodok macam ini hanya terdapat dalam rawa-rawa di daerah selatan saja. Dagingnya empuk, gurih dan harum sedap, maka harganya pun amat mahal. Sayang ini yang jantan, kalau yang betina lebih lezat. Akan tetapi kodok betina jarang disembelih orang karena dibutuhkan telurnya. Hanya kaisar yang suka menyuruh buatkan kodok betina goreng. Memang luar biasa masakan kodok goreng itu. Berbeda dengan suike biasa, kodok ini digoreng berikut kulitnya yang loreng-loreng, akan tetapi justru kulitnya itu yang enak, kemeripik seperti kerupuk udang. Juga berbeda dengan suike biasa, tulangnya enak pula dimakan, tidak keras. Wah, ini sop buntut menjangan namanya. Dimasak sop dengan campuran kacang polong dan jamur kuning. Hebat. Tapi kalau terlalu banyak membuat badan panas dan darah mengalir cepat. Sedikit cukup untuk menghangatkan tubuh. Dan ini masak tim kaki burung raja air. Kau tahu apa itu burung raja air? Bebek. Ini tim kaki bebek. Enak kenyil-kenyil dan gurih. Wah, yang di sana itu panggang ayam angkasa. Sedap. Apa itu ayam angkasa? Kuilan bertanya, gembira oleh penjelasan yang lucu ini. Ayam angkasa? Masa tidak tahu? Burung dara. Enak juga, cobalah. Sampai kenyang sekali perut Kuilan karena pandainya Hao Lam memperkenalkan setiap masakan sehingga tak dapat ia bertahan untuk tidak mencicipinya. Ini masakan apa? Mengapa dagingnya bundar-bundar tapi bukan bakso? Licin. Hao Lam mengulur leher menjenguk, lalu mengorek dengan sumpit untuk memeriksa. Ini. Wah, gila amat. Ini bukan makanan wanita. Celaka, yang begini dikeluarkan. Sialan benar. Ia mengemel panjang pendek tanpa menjawab pertanyaan Kuilan. Gadis itu tentu saja menjadi tertarik sekali, masakan apa sih? Kenapa bukan makanan wanita? Heran sekali. Tiba-tiba muka Hao Lam menjadi merah dan ia tampak gagap gugup dalam menjawab. Padahal biasanya pemuda ini paling pandai bicara. Masakan, wah, bagaimana ini? Ini masakan, Karena mereka berdua tadi bicara keras tanpa mempedulikan orang lain, tentu saja percakapan terakhir ini pun terdengar pula oleh para tamu yang duduk berdekatan. Mereka mulai tertawa-tawa geli menyaksikan sikap Hao Lam ini. Ih, kenapa kau? Sudah mabokkah? Masa menjawab masakan saja begitu sukar? Kalau tidak mengenal, bilang saja terus terang, mengapa susah-susah amat? Kuilan menegur. Siapa bilang aku tidak mengenal masakan ini? Semua masakan di dunia pernah kumakan. Aku pernah memasuki dapur kaisar, pernah ikut dalam perjamuan bengkau di selatan. Ini masakan daging kambing saus tomat. Hanya daging kambing saja, kenapa tidak dari tadi menyebutnya? Kau bohong agaknya. Kalau benar hanya daging kambing, mengapa bentuknya bulat seperti ini? Dan mengapa pula tadi kau hilang ini bukan makanan wanita? Hahaha. Itu bukan daging kambing, melainkan peluru kambing. Hahaha. Riuh rendah suara ketawa itu. Hao Lam dan Kuilan menengok. Sejak tadi mereka sudah tahu bahwa tidak jauh dari meja mereka, dalam jarak 5 meter,
Terdapat 6 orang anggota pengemis baju bersih yang duduk mengelilingi meja dan sejak tadi memperhatikan mereka berdua. 6 orang pengemis itu rata-rata sudah berusia 60 tahun lebih. Hanya mereka berdua inilah yang masih muda dan kini 2 orang inilah yang tawa oleh ucapan seorang di antara mereka tadi.